Kita contohkan di sebuah dapil atau daerah pemilihan yang memperebutkan 6 kursi, jadi alokasi kursinya ada 6 kursi. Jumlah suara sah adalah 530.000 dengan rincian perolehan setiap partai sebagai berikut. Jadi jumlah suara sahnya jadi tergantung jumlah suara sah total Bapak Ibu. Nah, contohnya rinciannya adalah Partai A mendapatkan 240.000, Partai B mendapatkan 150.000 suara, Partai C mendapatkan 90.000 suara, dan Partai D mendapatkan 50.000 suara. Kelihatan Bapak Ibu ya, untuk jumlah partai dengan pemilih terbanyak adalah ini berurutan kebetulan ya, A, B, C sampai terakhir D ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung perolehan kursinya, siapa yang akan mendapatkan kursinya tersebut Bapak Ibu ya, dari 6 kursi tadi kita hitung satu persatu ya. Jadi ada kita hitung satu persatu ya. Nah, ini untuk menentukan kursi yang pertama, siapa yang akan mendapatkan ya Bapak Ibu. Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing suara partai dibagi dengan angka 1. Jadi semuanya dibagi dengan angka 1 Bapak Ibu. Partai A perolehannya 240.000 dibagi 1. Ya 240.000. Partai B 150.000 dibagi 1, ya 150.000. Partai C 90.000 dibagi 1, 90.000. Dan partai D 50.000 dibagi 1, 50.000. Otomatis dengan kata lain, dari sekian partai di suatu dapil jika mendapatkan suara terbanyak otomatis akan mendapatkan kursi pertama ya. Jadi partai dengan suara terbanyak otomatis akan mendapatkan kursi yang pertama di sebuah dapil. Karena pembagi yang pertama adalah angka 1, otomatis yang partai suaranya terbanyak akan mendapatkan jatah kursi yang pertama, kursi ke-1 ya dari sekian alokasi di dapil tersebut. Di sini contohnya tadi 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi jelas di sini sudah disimpulkan hasil pembagian itu, dari hasil pembagian itu maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil itu adalah Partai A dengan 240.000 suara. Kemudian menentukan kursi kedua. Untuk menentukan kursi kedua, karena Partai A tadi sudah menang di pembagian dengan angka 1, maka selanjutnya Partai A dihitung dengan pembagian dengan angka 3. Jika tadi dibagi 1 partai A sudah menang, maka selanjutnya partai A dibagi 3. Sedangkan partai yang lain B, C, D tetap dibagi dengan angka 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi partai A 240.000 dibagi 3, 80.000. Partai B 150.000 dibagi 1 tetap 150.000. Partai C 90.000 dibagi 1, 90.000. Partai D 50.000 dibagi 1, 50.000. Nah, setelah seperti ini untuk menentukan kursi kedua jelas dilihat dari perolehan suaranya setelah dibagi, maka kelihatan yang mendapatkan kursi kedua ya adalah Partai B dengan jumlah 150.000 suara. Itu ya Bapak Ibu. Nih Partai B sudah mendapatkan. Di Partai A tadi mendapatkan kursi pertama, Partai B mendapatkan kursi kedua ini ya Bapak Ibu ya. Untuk menentukan kursi ketiga, partai A dan B tadi sudah mendapatkan kursi ke-1 dan kedua. Partai A kursi 1, partai B kursi kedua. Maka partai A dan B akan dibagi dengan 3. Sedangkan partai C dan D tetap dibagi dengan 1. Jadi karena sudah menang, angka pembaginya naik ya Bapak Ibu ya. Di partai A dan B dibagi dengan 3, partai C dan D dibagi dengan 1. Maka diperoleh angkanya seperti ini. Partai A dibagi 3 80.000, 100, partai B 50.000, partai C masih dibagi 1 ya karena belum pernah menang. Partai D juga demikian. Maka dari sini kelihatan
yang mendapatkan perolehan terbanyak adalah Partai C ya, 90.000 ya masih ya. Jadi yang mendapatkan kursi ketiga adalah Partai C dengan 90.000. A, B, C masing-masing sudah mendapatkan Bapak Ibu ya. Maka dengan demikian untuk menentukan kursi yang keempat, maka partai A, B, C dibagi dengan 3, sedangkan partai D tetap dibagi dengan 1 ya. Dibagi 3 80.000, dibagi 3 50.000, partai C dibagi 3 30.000, partai D dibagi 3, maaf partai D masih dibagi 1 ya, 50.000. Nah, di sini sudah kelihatan hasil akhirnya yang terbanyak adalah partai A ya Bapak Ibu ya. Jadi kursi keempat yang mendapatkan kursi keempat adalah partai A dengan 80.000 suara ya. Jadi kursi keempat diperoleh oleh partai A. Jadi partai A setelah dengan 3 dia menang, maka partai A untuk kursi selanjutnya dibagi dengan 5 Bapak Ibu ya. Menentukan kursi kelima, karena partai A sudah menang tadi dengan pembagian angka 3-nya, maka untuk menentukan kursi kelima, partai A akan dibagi dengan 5. Sedangkan partai B, C, dan D dibagi dengan 3. Ya. Maka diperoleh partai A dibagi 5, 40.800. Partai B dibagi 3, 50.000. Partai C dibagi 3, 30.000. Dan partai D dibagi 3, 16.660. Jadi dari hasil tersebut diperoleh yang hasilnya terbanyak adalah partai B ya, 50.000. Jadi kursi kelima diperoleh oleh, demikian yang mendapatkan kursi kelima adalah partai B 50.000 ya Bapak Ibu ya. Nah setelah partai B mendapatkan kursi kelima ini dengan pembagian 3, otomatis untuk kursi selanjutnya partai B akan dibagi dengan 5 ya. Untuk menentukan kursi ke-6, K yang dibagi dengan 5 ditambah lagi partai A dan B selanjutnya akan dibagi dengan 5 ya, karena sudah mendapatkan di pembagian ketiga tadi. Oke, kita bagi partai A dibagi 5 tetap 40.800, partai B dibagi 5 30.000, partai C karena tadi belum menang dengan 3 tetap dibagi 3, partai D juga demikian. Maka pemenangnya untuk kursi ke-6 adalah ya partai A ya. Partai A 40.800. Dengan demikian yang mendapatkan kursi ke-6 adalah partai A. Gitu dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika ada kursi ke-7, partai A setelah menang di pembagian 5, partai A dibagi dengan 7 dan seterusnya begitu Bapak Ibu ya. Dibagi dengan bilangan ganjil. Oke. Kita sudah sampai pada kursinya Bapak Ibu ya. Dengan demikian dari jatah 6 kursi di dapil tersebut diperoleh partai A mendapatkan 3 kursi tadi ya, yaitu kursi ke-1, ke-4, dan ke-6. Partai B mendapatkan 2 kursi dengan 150.000 suara, yaitu kursi kedua dan kelima. Partai C dengan 90.000 suara mendapatkan 1 kursi, yaitu kursi ketiga tadi. Dan partai D dengan 50.000 suara 0 kursi ya, tidak mendapatkan kursi karena jatahnya hanya 6 Bapak Ibu ya. Nah untuk masing-masing partai manakah yang jadi calon legislatif, mana yang jadi, misalkan partai A itu ada 3 kursi, maka yang menjadi yang caleg yang jadi calon legislatif anggota DPR ataupun DPRD yang jadi adalah pemilik suara 3 besar, ranking 3 terbanyak ya Bapak Ibu ya, karena 3 kursi.